Saya akan memberikan sebuah motivasi agar kita menjadi orang sukses. Karena saya percaya dan yakin kita semua pada di sini ingin menjadi orang sukses, betul? Kita ingin menjadi orang sukses, betul? Judul motivasi ini saya berjudul sukses dengan melakukan 3 hal. Teman-teman sebelumnya, secara teori orang sukses itu karena dia memiliki IQ yang cerdas. Dengan kecerdasan yang ia miliki, ia bisa menganalisa dengan tajam, dia bisa berpikir besar, dia bisa berpikir cepat, maju selangkah dan berkemajuan. Secara teori juga, orang sukses itu karena dia berasal dari lingkungan yang serba berkecukupan, memiliki akses yang mudah dan fasilitas yang tersedia. Tetapi teman-teman, kalau kita baca sejarah orang yang sukses, banyak di antara mereka jadi pemenang, menjadi juara, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. Mereka itu awalnya orang-orang yang biasa-biasa saja. Mereka bukanlah cerdas, mereka bukanlah orang yang kaya. Namun mereka telah menemukan siapa jati diri mereka yang sebenarnya, dan mereka memiliki prinsip dalam kehidupan. Hari ini kita akan membahas 3 prinsip orang sukses. Yang pertama, orang sukses adalah orang yang memiliki prinsip bahwa saya harus menjadi tuan untuk diri saya sendiri. Teman-teman, kenapa kita harus menjadi tuan untuk diri kita sendiri? Karena apakah kita mau menjadi tuan? Apakah kita mau menjadi mampu oleh orang lain? Tentu kita ingin menjadi tuan. Jika kita belum mampu menjadi tuan untuk diri kita, maka minimal kita harus bisa menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Maka kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi kita yang mengendalikan kita. Teman-teman, untuk mengendalikan emosi, maka itu kita harus memiliki target kita setiap hari, target kita setiap minggu, dan target kita setiap tahun, setiap bulan, dan setiap tahun. Dan pastikan 5 tahun dari sekarang kita sudah harus berkembang, 10 tahun dari sekarang kita sudah harus mandiri, dan 15 tahun dari sekarang teman-teman kita sudah harus menjadi go internasional. Jika kita sudah bisa menjadi tuan untuk diri kita sendiri, maka kita akan mudah menjadi tuan untuk diri orang lain. Yang kedua, orang sukses adalah mereka yang memiliki prinsip bahwa saya harus menguasai 3 jurus 4 langkah agar bisa disegani oleh lawan dan kawan. Yang pertama, jurus yang pertama, saya harus bisa. Jurus yang pertama, saya harus bisa lebih pandai dari dia. Bagaimana caranya agar kita pandai? Maka gunakan 4 langkah, 4M. Yang pertama, membaca. Dengan membaca, maka wawasan kita akan bertambah luas. Yang kedua, kita harus merangkum. Apa yang kita baca harus kita rangkum agar semuanya tersimpan dalam otak kita. Yang ketiga, setelah kita membaca, kita harus bisa mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik agar apabila orang mengatakan kita tidak salah paham. Dan yang keempat, kita harus menyampaikan. Dengan menyampaikan, maka kita telah berbagi ilmu. Jurus yang kedua, orang sukses adalah mereka. Jurus yang kedua, orang sukses adalah mereka yang bisa memiliki bahwa saya harus lebih kaya dari dia. Bagaimana caranya agar kita lebih kaya? Maka gunakanlah 4B. Yang pertama, berdoa. Berdoalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya. Yang kedua, maka kita harus berusaha. Ini yang sangat penting. Kita jangan hanya sekedar meminta, tetapi kita juga harus bisa berusaha. Yang ketiga, berdoalah. Apabila kita berdoa, banyak ulama-ulama mengatakan, apabila kita ingin rezeki, maka berdoalah. Dengan berdoa, maka rezeki akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, maka bersedekahlah. Kawan-kawan, setan suka mengasih kita. Dengan bersedekah, maka uang kita akan berkurang. Tapi ketahuilah, Allah menjanjikan barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan menggantikan berlipat-lipat ganda dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Adapun jurus yang ketiga, saya harus lebih berakhlak dari dia. Untuk berakhlak, maka gunakan 4 langkah.
2S dan 2M. Sopan, suci, menepati janji, dan harus baca. Dengan begitu, apabila kita telah melakukan langkah-langkah yang keempat tadi, 2M dan 2S, maka kita akan menjadi orang yang disegani oleh lawan dan kawan. Yang ketiga, orang sukses adalah mereka yang memiliki prinsip bahwa saya harus melakukan perubahan. Teman-teman seperjuangan, jikalau kita seorang pemimpin, kita ingin mengubah suatu kaum, mungkin karena kaum tersebut rusak, kaum tersebut mungkin narkoba, lalai. Jadi kita sebagai seorang pemimpin ingin mengubah kaum tersebut. Kita tidak akan bisa mengubah kaum tersebut jikalau diri kita saja belum bisa kita rubah. Kita ambil contoh, misalnya kita menyuruh orang lain untuk mengambil sampah. Bagaimana orang mau melakukannya, sedangkan diri kita saja jarang menjaga kebersihan. Kawan-kawan, Bang P pernah mengatakan bahwa bagaimana kamu ingin menjadi seorang pemimpin jika diri kamu saja belum bisa kamu pimpin. Maka pimpinlah diri kita. Jika kita sudah bisa memimpin diri kita, maka kita sudah mudah memimpin kaum yang lain. Dan Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Shadaqallahul azim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia merubah dirinya terlebih dahulu. Untuk itu, kawan, diri kita lah terlebih dahulu yang harus kita ubah. Diri kita yang harus kita ubah. Diri kita yang harus kita ubah. Baru kita bisa merubah lingkungan sekitar kita. Kawan, ada seorang motivator mengatakan, "Your brother and sister, please listen to me. One reason very important is this life. Never will change if you can't change. Never be better if you can't do better. This is not about your condition. This is not about your condition right now. You are rich or you are broke. That's normal in this life. But if you're waiting for economy to change, if you're waiting for your job will change, if you're waiting for everything will change, nothing will change. If you want change, you must change." Jadi, apabila kita yang berubah, maka diri kita dulu yang harus kita rubah. One lesson very important in this life. Satu pelajaran terpenting dalam kehidupan ini. Never will change if you can't change. Tidak akan pernah ada yang berubah jika kamu tidak berubah. Never be better if you can't do better. Tidak akan pernah ada yang menjadi lebih baik jika kamu tidak pernah melakukan yang terbaik. This is not about your condition right now. Ini bukan sebab tentang kondisi kamu sekarang ini. You are rich or you are broke. Kamu seorang yang kaya atau kamu seorang yang miskin. That's normal in this life. Itu adalah hal yang normal di kehidupan ini. Tetapi, if you waiting for economy to change, jika kamu menunggu ekonomi berubah, if you waiting for your job to change, jika kamu menunggu pekerjaanmu akan berubah, if you waiting for everything will change, jika kamu menunggu segalanya berubah, nothing will change. Tidak akan ada yang pernah berubah. If you want change, jika kamu ingin melakukan perubahan, you must change. Maka kamu sendirilah yang harus berubah. Kenapa kita harus berubah? Because if you change, karena kalau kamu berubah, everything will change for you. Semuanya akan berubah untukmu. Nah, kawan-kawan, katakanlah diri kita, I will change, and I must change. Ray Goldford pernah mengatakan bahwa ada dua tipe orang yang takut kamu melakukan perubahan. Orang yang pertama adalah mereka yang telah gagal melakukan perubahan. Mereka yang gagal ini terus mengatakan kepada kita, untuk apa kamu melakukan perubahan? Saya sudah mencoba melakukan perubahan, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa, apalagi kamu. Adapun tipe orang kedua adalah mereka yang takut kita sukses melakukan perubahan. Tipe yang kedua ini adalah misalnya dia adalah orang sukses. Dia tidak mau kita melakukan perubahan karena dia takut apabila kita berhasil melakukan perubahan, maka kita akan lebih pintar dari dia. Jadi kawan-kawan semuanya, kita jangan perlu diri.
dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, dengan IQ yang cerdas, dengan ekonomi yang banyak. Karena itu adalah berkah. Syukurilah ekonomi kita, IQ kita yang mungkin itu biasa-biasa saja. Sebab teman-teman, syarat sukses itu tidak terlalu diperlukan IQ yang cerdas, tidak terlalu diperlukan ekonomi yang banyak. Tetapi syarat sukses itu yang paling pertama ialah kita perlu melakukan perubahan, dan perubahan. Salam sukses. Nun, warqalam yawma yasurun, fastabiqul khairat.